Polisi masih meminta keterangan pengemudi mobil yang menabrak ruko sehingga memicu kebakaran yang menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Pemudik melalui perjalanan darat melalui kereta api di stasiun kereta api Pagaden Baru di Subang, Jawa Barat diwajibkan sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Bagaimana lembaga pendidikan pesantren mengambil peran dan memfasilitasi penyebaran dan penanaman nilai moderasi beragama? Simak dalam program pesantren di radio sesaat lagi. Selamat sore pendengar, Anda bersama kami di Elsinta News Talk edisi sore bersama saya Suiryo. Sampaikan info Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Elsinta News and Talk. Pesantren di Radio. Program ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, Indonesia sebagai negara plural dengan ragam suku, etnis, agama, dan adat istiadat merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai moderasi beragama yang menjadi mainstream pemahaman agama Islam di Indonesia kini mulai mendapat tantangan besar. Lalu bagaimana lembaga pendidikan pesantren mengambil peran dan memfasilitasi penyebaran dan penanaman nilai moderasi beragama? Kami akan bahas dalam program spesial khusus Pesantren di Radio bersama pengasuh Pesantren Al-Mu'ayyad Windan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kiai Haji Muhammad Yanafi. Siaran ini Anda juga dapat simak melalui YouTube Elsinta dan kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Saya langsung sapa Pak Kiai Haji Muhammad Yanafi. Halo, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah sehat sekali. Ya. Sepertinya masih di masjid Pak Kiai. Iya, masih di Masjid Awabin ya. Di pesantren ya Pak Kiai ya? Oh enggak, ini di luar pondok pesantren. Oh ini di luar pondok pesantren ya? Karena sedang ada tugas juga nanti memberikan pengajian di masjid. Oke, baik. Pak Kiai, hari ini kita membahas mengenai moderasi beragama ala pesantren ya, dan betul. Pendidikan keagamaan Islam ya, karena ini penting sekali dan Kementerian Agama menjadikan moderasi beragama sebagai program yang harus disebarkan kepada seluruh satuan pendidikan, utamanya adalah di pesantren. Nah, Pak Kiai, bagaimana Pak Kiai memaknai ya mungkin moderasi beragama yang ditanamkan kepada para santri akhir-akhir ini, Pak Kiai? Iya, betul. Pondok pesantren itu sejatinya adalah multikultural sejak dahulu kala. Pondok pesantren berdiri sebelum Republik Indonesia ini berdiri juga. Maka pondok pesantren merupakan pendidikan yang sangat mengakar di masyarakat. Para santri datang dari berbagai latar belakang budaya. Kadang-kadang satu pondok pesantren santrinya terdiri dari belasan provinsi. Kadang berasal dari 21 provinsi, bahkan dari hampir seluruh Indonesia. Itu artinya pondok pesantren memang diminati oleh masyarakat di Indonesia lintas budaya. Menjadi penting kaitannya dengan moderasi beragama sekarang adalah upaya untuk semakin menajamkan pembelajaran pondok pesantren itu kepada ciri-ciri moderasi beragama. Kita menyebut ciri-ciri moderasi beragama itu misalnya adalah mengambil jalan tengah. Tidak bisa tidak, di dalam setiap kali membicarakan segala sesuatu, ada pro dan kontra. Maka santri perlu diajari untuk bersikap mediatif, mengambil jalan tengah. Tawasud begitu ya? Iya, tawasud begitu. Itu bagus sekali. Ya, termasuk di dalam mengambil pendapat, bersikap sosial sehari-hari. Maka mengambil jalan tengah itu menjadi baik adanya. Yang kedua adalah sikap tegak lurus, i'tidal, ya, kebiasaan untuk bersikap objektif berdasarkan ukuran yang diterima bersama. Bangsa yang majemuk itu adalah bangsa yang beragam, tetapi memiliki kesulitan pokok, yaitu
menemukan kesepakatan. Nah, bangsa yang majemuk itu memiliki ciri-ciri seperti itu. Maka begitu titik temu itu dapat dihasilkan, ya, kalangan santri dididik untuk besar jiwa menerima keputusan bersama. Karena tanpa sikap seperti ini, sikap tegak lurus akan menjadi sulit untuk ditegakkan. Yang ketiga adalah tasamuh, toleran, atau ramah kepada perbedaan. Santri berasal dari beragam latar belakang budaya, berbagai pulau, juga berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan orang tua. Tentu masing-masing santri bisa menampilkan ekspresi yang berbeda-beda, cara berpakaiannya, cara makannya, caranya berbicara. Keramahan kepada perbedaan itu menjadi kunci yang ketiga yang diharapkan tumbuh di kalangan para santri secara lebih baik lagi di era sekarang. Yang keempat, tumpuan dari moderasi beragama di pondok pesantren adalah syura atau musyawarah. Di pondok pesantren itu para santri biasa ya berembuk, mulai urusan pribadinya, urusan di tingkat kamarnya, urusan di kelasnya, juga urusan di madrasah. Maka pondok pesantren membiasakan para santri untuk dapat mengambil tanggung jawab di dalam urusan kebersamaan itu. Maka dilatih dengan musyawarah. Mulai dari urusan sehari-hari sampai kepada urusan-urusan bagaimana menyimpulkan masalah keagamaan. Maka biasa dilatih untuk bahsul masail, melakukan pembahasan masalah-masalah keagamaan. Dan ini bisa bertingkat-tingkat, mulai dari level kelas, kemudian level madrasah atau level jenjang pendidikan. Kemudian ada bahsul masail antara pesantren dengan pesantren lainnya di dalam sebuah cakupan kabupaten. Kadang-kadang malah mengundang dalam skop yang lebih besar lagi, karena sama-sama alumni pondok pesantren itu yang sekarang sudah tersebar di banyak pulau alumni. Mengkaji gagasan-gagasannya berdasarkan kitab-kitab rujukan yang mereka pegang, dan diambil sebuah kesimpulan yang paling maslahat untuk masyarakat Muslim Indonesia. Agar Ramadan berjalan dengan sangat baik, vaksinasi juga lancar karena dipakai untuk menunjang kesehatan kita. Yang kelima adalah kebiasaan untuk islah. Islah itu artinya perbaikan. Islah juga bermakna menegakkan kedamaian, menjaga kerukunan. Kita bisa bayangkan, kalau sebuah pondok pesantren, maka para santri biasanya dilatih ya, untuk berunding, merundingkan kepentingan, merundingkan kebutuhan. Hal-hal seperti itu ya, dijaga betul di dalam pondok pesantren. Bahkan beberapa pondok pesantren menetapkan aturan yang tegas, larangan yang tegas, dilarang berkelahi. Karena kalau berkelahi, dua-duanya dikeluarkan dari pondok pesantren. Iya, maka sebelum terjadi perkelahian, mereka ya, dibimbing untuk terus-menerus pandai untuk berunding, bercakap-cakap mengenai kebutuhan mereka, menyatakan aspirasi. Ya, ada tata krama yang dijunjung tinggi di pondok pesantren, ya, merupakan cerminan dari tata krama yang berlaku di kalangan masyarakat, dipilih yang terbaik. Maka ada tata krama yang khas di Sunda, ada tata krama yang khas di masyarakat Dayak, di masyarakat Sumatera, masyarakat Batak, Aceh. Semuanya bisa kita lihat di pondok-pondok pesantren, rumpun budaya masing-masing. Ketika mereka bertemu di sebuah pondok pesantren yang sangat besar, misalnya Tebu Ireng, Lirboyo, nah, di Kontor, maka kemudian mereka belajar lebih baik lagi untuk merundingkan ihwal kepentingan dan nilai-nilai mereka. Maka tidak heran, ya, ini khas capaian bagus masyarakat Indonesia. Muncul ulama sekaligus negarawan. Ini merupakan kekhasan Muslim yang ada di Nusantara ini. Ya, negarawan sekaligus berfisikan ulama. Seperti Dr. Muhammad Hatta adalah seorang negarawan, tetapi beliau juga mendalam pengetahuan agamanya. Proklamator kita yang Insinyur Soekarno, ya, memiliki pengetahuan agama yang mendalam, dan beliau juga seorang negarawan. Ya, kita mencatat juga Kiai Haji Abdurrahman Wahid, seorang ulama, negarawan juga. Sekarang wakil presiden kita, ya, Bapak Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin,
Ya, orang-orang yang akrab dengan didikan pondok pesantren. Yang keenam, ya, termasuk yang penting kaitannya dengan moderasi beragama di pondok pesantren adalah qudwah, kepeloporan. Orang hidup tidak selamanya jadi makmum. Orang hidup tidak selamanya dipimpin, tapi juga harus bisa memimpin. Memimpin itu identik dengan menegakkan keadilan. Maka aspek kepemimpinan juga terus-menerus ya, dibekalkan kepada para santri. Maka di pondok pesantren, kepemimpinan santri itu bertingkat-tingkat. Ada ketua kamar, skopnya satu kamar. Ada nanti koordinator, ya, antar kamar. Orang menyebutnya sebagai pengurus blok, ya, atau pengurus komplek. Ada lagi pengurus beberapa blok sekaligus, tetapi bidangnya tertentu. Misalnya bidang kesehatan. Ada lagi yang lain, bidang bakat dan minat. Ada lagi yang lain, bidang keamanan dan ketertiban. Ada lagi yang lain, bidangnya keamanan. Aspek kepeloporan terus-menerus didorong di pondok pesantren. Karena termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari akhir mendapatkan perlindungan istimewa adalah imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Orang tidak bisa menjadi pemimpin kalau tidak biasa menjadi pelopor. Mulai dari kecil dibiasakan, ya, berlatih diri menjadi pelopor. Pelopor itu orang yang mau berbuat baik tanpa disuruh. Orang yang mau mengawali tindakan baik. Orang yang mau berada di depan, ya, tanpa harus menunggu persoalan menjadi serius. Dan ini penting. Karena setiap masyarakat, manusia, terjaga baik di dalam kebersamaan. Dan kebersamaan terjaga baik di dalam kepemimpinan yang baik. Dan kepemimpinan yang baik meniscayakan adanya kepeloporan. Yang ketujuh adalah muwatanah, cinta tanah air. Sebelum Republik Indonesia diproklamasikan, gagasan-gagasan nasionalisme itu tumbuh dengan sangat baik di pondok pesantren. Mengenal siapa kamu. Seperti lagu Ya Lal Waton itu, guru saya mengatakan, itu awal abad 20, tahun 20-an sudah dikenalkan kepada para santri. Padahal lagu itu berkaitan dengan cinta tanah air. Lagu sudah perjuangan mulai, cinta tanah air ya, Pak Kiai ya. Iya, betul, nasionalisme. Di negeri ini kita melabuhkan perbuatan baik kita. Kita belamar jariah di negara ini. Ini negara kita dan negara ini merdeka karena perjuangan kita semua, seluruh elemen rakyat Indonesia. Maka kita rawat karya bersama ini. Sebagai amal jariah ini luar biasa besarnya. Ya, melebihi sebuah madrasah, sebuah pondok pesantren, sebuah masjid. Karena apa? Mewadahi keseluruhan amal jariah bangsa Indonesia. Maka stabilitas negara, keamanan negara, kesejahteraan seluruh warga bangsa menjadi ihtimam, prioritas perhatian semua rakyat dan termasuk di dalamnya adalah kalangan pondok pesantren. Maka biasa para santri berdoa untuk kesejahteraan bangsa, kemaslahatan bangsa, itu adalah hal biasa. Ya, maka doa-doa para khotib di pondok pesantren itu biasanya menyinggung juga, ya Allah berikanlah keamanan, kesejahteraan untuk negara kami, Indonesia, itu biasa. Ya, syukur alhamdulillah. Ada pertemuan-pertemuan rutin, mingguan di dalam pondok pesantren. Di dalamnya termasuk mendoakan bangsa dan negara. Yang kedelapan adalah anti kekerasan. Ini merupakan bagian tersendiri di pondok pesantren. Ya. Maka di pondok pesantren itu dikenalkan ehwal, ekspresi yang meredakan gejolak, ya, yang biasanya bisa menjadi kekerasan. Maka dilatihlah mereka itu dengan rebana kesenian. Multisensori. Telinganya mendengar, mulutnya membaca syair, matanya melihat koordinasi gerak teman-temannya, dan tangannya yang kiri memegang rebana, yang kanan ini memukul rebana, semua dalam harmoni. Hal-hal seperti itu termasuk cara pondok pesantren
untuk mengikis habis aspek-aspek kekerasan. Ya. Yang ke-9 adalah al-i'tiraf, ya, bil urf atau i'tiraful urfi, ramah kepada budaya. Ini merupakan ciri khas pondok pesantren, ya, ramah kepada budaya. Maka pondok pesantren di Jawa ramah kepada budaya Jawa, bahkan juga ramah kepada budaya selain Jawa, karena menyadari ada santrinya yang berasal dari budaya yang berbeda. Kadang ada tamu juga berasal dari budaya yang berbeda. Maka kita melihat mozaik besar, ya, penghormatan kepada budaya-budaya Nusantara ini muncul di dalam tiap-tiap pondok pesantren itu. Nah, moderasi beragama di pondok pesantren itu kalau diringkas ya menjadi 9 bagian itu. Ya, begitu Mas Suweryo. Iya, jadi ini 9 prinsip moderasi beragama yang menjadi pegangan para santri ya, Pak Kiai. Iya, para santri. Dan ini disosialisasikan terus-menerus oleh Kementerian Agama, ya, agar menjadi arus utama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Iya. Yang paling menonjol adalah di sana mengenai anti kekerasan, kemudian ramah budaya, kemudian cinta tanah air ya. Iya. Karena ramah budaya ini sering ada kaitannya misalnya beberapa waktu lalu pengerusakan terhadap makam misalnya ya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Itu tidak menunjukkan ramah budaya ya. Betul. Kira-kira begitu Pak Kiai ya. Kemudian anti kekerasan, intoleran dan lain sebagainya itu di luar dari prinsip-prinsip moderasi beragama. Nah, apakah konflik-konflik sosial yang berlatar belakang agama akhir-akhir ini itu juga disebabkan karena minimnya literasi mengenai moderasi beragama, Pak Kiai? Bisa terjadi begitu. Kalau kita berbicara tentang konflik, maka kita harus melihat 6 faktor. Pertama adalah kepentingan. Ya, tiap orang, tiap kelompok, tiap pihak memiliki kepentingan. Kalau sudah punya kepentingan, mereka biasanya ya, peduli kepada aspek berikutnya, yaitu informasi. Maka hati-hati jangan sampai termakan hoax. Ini pentingnya pencerahan, penjernihan informasi termasuk melalui radio El Sinta, termasuk peranan para khotib, para penyuluh. Kalau sudah kepentingan, masuk ke ranah kedua, yaitu informasi. Informasi ini nanti akan erat kaitannya dengan aspek nilai-nilai, soal kepercayaan, soal curiga atau tidak curiga, buruk sangka atau baik sangka, berpengaruh pada ranah yang ketiga. Ranah yang keempat adalah relasi, ya, hubungan di antara sesama warga masyarakat. Kalau sampai dengan 4 ranah ini bisa terjaga baik, maka pada ranah yang kelima, yaitu ranah sumber daya, itu juga akan bisa diterima dengan baik. Perbedaan kaya miskin misalnya, diterima dengan lega. Apalagi ada sedekah, ada zakat, ada infak, ada kebiasaan berbagi di bulan Ramadan. Siapapun ya yang berkebutuhan untuk berbuka puasa tidak perlu sulit-sulit, segera datang saja ke sebuah masjid, datang saja ke pondok pesantren akan memperoleh bagian takjil yang free, gratis, disediakan oleh orang-orang yang memang mampu untuk berbagi. Dan aspek konflik juga erat kaitannya dengan aspek struktural di masyarakat. Soal mayoritas minoritas. Ya, maka penting buat kita jangan membesar-besarkan aspek-aspek yang mengundang konflik. Lebih baik kita selalu memperhatikan bahwa kerukunan merupakan aset yang amat sangat berharga. Berapapun harta manusia dibelanjakan, kalau para pihak itu tidak mau rukun, maka harta yang dibelanjakan habis, tetapi kerukunan tidak juga tercipta. Ini menarik sekali buat kita, pelajaran seperti ini. Ya, begitu Mas Ferry. Baik. Pak Kiai, kita buka line telepon Pak Kiai, kita beri kesempatan ke pendengar yang ingin bergabung, silakan. Jika Anda ingin bertanya mengenai moderasi beragama ala pesantren yang diterapkan dalam satuan pendidikan di pesantren, silakan. Anda sampaikan pertanyaan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811800543. Kami masih membahas bersama Kiai Haji Muhammad Dian Nafi. Beliau adalah pengasuh pesantren Al-Mu'ayyad Bindan, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Baik, Pak Kiai, ada beberapa pertanyaan Ya. yang sudah masuk, diantaranya dari Ibu Sri Tati di Bintaro. Iya. Pemerintah harus segera waspada, sejak dini anak-anak harus sudah dididik untuk cinta NKRI dan Pancasila. Dalam hal ini, Menteri Pendidikan harus segera menambah pendidikan PMP dan cinta NKRI di semua sekolah, baik negeri ataupun swasta, agama apapun juga harus dibekali dengan pendidikan cinta terhadap tanah air. Kemudian yang lain, saya rasa konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat betul karena minimnya literasi beragama. Sejatinya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, tidak saklek, tetapi adalah toleransi dikedepankan dalam setiap permasalahan. Nah, Ya. ini Pak Kiai, silakan ditanggapi Pak Kiai. Ya, baik sekali Ibu Sita. Penting sekali buat kita untuk kembali kepada ajaran agama kita. Islam itu menanamkan tasamuh sejak awal. Di dalam sholat saja, seorang imam tidak boleh terlalu panjang membaca ayatnya. Karena mempertimbangkan ada makmum yang mungkin punya kebutuhan tertentu. Makmum yang mungkin sudah tua, makmum yang mungkin anak-anak. Kebiasaan untuk mempertimbangkan keragaman orang, kebutuhan yang berbeda-beda, dan kemampuan yang berbeda-beda menjadikan kita mengambil jalan tengah. Maka ya Islam mengajarkan kepada kita untuk bermusyawarah, kepada kita untuk menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, tidak membesar-besarkan ego diri sendiri. Jangan sampai merasa paling benar sendiri, apalagi disertai sikap sombong. Meskipun pandai, tidak boleh. Karena agama Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ketika wahyu Al-Quran turun kepada masyarakat Arab waktu itu, kita melihat mereka sedang berada di dalam friksi antar kabilah yang tajam. Perseteruan di antara kabilah satu dengan kabilah yang lain. Masalah yang tidak selesai dari generasi ke generasi dan sulit untuk diurai karena berkaitan dengan pelembagaan rasa dendam. Islam mengajarkan akhiri dendam kesumat itu dengan bermaaf-maafan. Terimalah kehadiran orang apa adanya sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan kita, bangsa Indonesia, dididik dengan ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islamiyah, baik ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan sesama penganut agama Islam, ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan di antara sesama warga bangsa Indonesia, dan juga ada ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan di antara sesama manusia. Bagus sekali, ya. Maka pondok pesantren fokus untuk menyiapkan lulusannya agar dapat hidup bermartabat di ruang publik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Lulusan pondok pesantren bisa hidup di dalam budaya yang berbeda-beda. Bisa hidup di kota, di desa, di berbagai profesi sama baiknya. Itu idealnya lulusan pondok pesantren. Semoga doa restu bangsa Indonesia agar pondok pesantren di Indonesia tetap dapat fokus untuk menghasilkan warga negara yang berguna bagi bangsa dan negara. Begitu Mas Wery. Iya. Pak Kiai, para santri yang sekarang mengenyam pendidikan di pesantren, kan nantinya mereka akan terjun di tengah masyarakat. Iya. Ya. Kemudian diharapkan apa yang dipelajari di pesantren bermanfaat, berguna untuk masyarakat luas. Nah sekarang yang terjadi adalah di tengah masyarakat tadi konflik-konflik seperti itu, latar belakang sosial keagamaan dan lain sebagainya, perbedaan cara pandang yang terlalu kuat di tengah masyarakat begitu antar kelompok ini yang kemudian memicu perdebatan yang cukup panjang misalnya. Nah bagaimana pesantren mempersiapkan santri-santrinya agar mereka bisa berdiri di tengah-tengah seperti yang tadi dalam prinsip-prinsip moderasi beragama tadi Pak Kiai. Dalam pengalaman kami berada di pondok pesantren, ada 4 hal yang sangat ditekankan untuk itu. Yang pertama, menyiapkan santri dapat berkomunikasi dengan baik, dapat menjalin silaturahmi dengan baik, dapat menghubungi para pihak dengan penuh hormat, meskipun pihak-pihak itu berbeda pendapat dengan santri itu sendiri.
Tetapi karena keharusan membangun kerukunan, maka dibangunlah kebersamaan. Kerukunan itu dengan silaturahmi. Maka untuk silaturahmi butuh kecakapan tersendiri. Antara lain berkomunikasi, memilih informasi yang jernih, ya, bersikap sopan kepada orang, dan seterusnya. Yang kedua adalah kecakapan untuk mendengar aktif, mempertimbangkan pendapat. Itu dilatih melalui kebiasaan bermusyawarah di pondok pesantren. Tidak ada yang paling benar di antara kehidupan manusia dengan manusia. Yang paling benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilatihlah mereka itu untuk bermusyawarah. Yang ketiga, para santri itu dilatih untuk bisa fokus kepada pekerjaannya sendiri. Fokus pada kegiatannya sendiri. Tidak usil mengurusi urusan orang lain. Maka para santri biasanya memiliki agenda yang jelas. Apakah ia guru madrasah diniyah, apakah ia imam masjid, apakah ia seorang profesional di kantor pemerintah, apakah ia seorang profesional di perusahaan swasta, ataukah dia pelaku wirausaha. Semua santri didorong untuk fokus juga kepada pekerjaannya. Ya, karena kalau sudah mulai usil ngurusi urusan orang lain, mulailah jadi masalah. Dan yang keempat, kalangan pondok pesantren selalu membiasakan agar pondok pesantren itu selalu menempatkan dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Selalu sadar, siapapun yang hidup di negara ini adalah saudara sebangsa, setanah air. Itu penting sekali. Memandang manusia Indonesia dalam bingkai yang besar. Maka ego tidak ditonjolkan. Yang dipentingkan adalah kebersamaan. Silahkan berpartisipasi di dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik. Juga berpartisipasi di dalam kehidupan profesional yang bagus untuk memutar roda ekonomi yang maslahat, untuk membangkitkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Jadi 4 hal itu ya yang biasanya selalu ditekankan oleh pondok pesantren. Baik. Kita sapa Pak Abbas di Bandung, Pak Kiai. Halo Pak Abbas. Halo, selamat sore Pak Kiai. Sore Pak Abbas. Selamat sore Pak Abbas. Pak Kiai ya. Iya. Saya punya beberapa pengalaman. Kadang anak yang masuk pesantren ini bisa juga kena kepaksaan oleh orang tuanya loh. Iya. Karena lingkungannya orang tuanya nggak bisa mengatur dan ini jadi anaknya dipaksakan dengan iming A, B, C, D, K, Z. Iya. Dan ada juga anak-anak yang setengah hati gitu. Ada yang ikutan temannya. Ada juga yang benar-benar dari hati nurani gitu. Terkadang dalam sistem pesantren ini kan ada pendidikan moral dan mental gitu kan. Iya. Secara tidak langsung kan ada organisasi ya, keamanan segala macam gitu kan. Nah, dan juga ada yang terlambat gitu. Terkadang ada titik masalah ya, dendam mereka di pesantren sampai keluar ini pun dikejar-kejar sama senior-seniornya loh. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Benar, padahal dia itu seorang polisi sekarang loh. Ya, salah. Nah, ini makanya saya bilang revolusi mental dan apa segala macam, ada segala macam ini harus jelas yang clear gitu ya. Nah, dalam hal ini juga saya banyak permasalahan juga teman-teman saya dahulu di pesantren dulu yang astagfirullah ini haram. Sekarang udah berada lingkaran-lingkaran masih ASN segala macam. Nauzubillah, minta ampun saya kelakuannya. Dan ambil apa segala macam gitu ya. Iya, Pak Mas. Nah, anggaran dana yang penting asal bos senang, yang penting asal bos itulah Indonesia. Ini ya revolusi mental ya. Baik, terima kasih Pak Abbas. Kita dapat poinnya. Sebelum ditanggapi Pak Kiai, ada Pak Marzuki di Depok ya. Pak Marzuki, silakan Pak Marzuki. Assalamualaikum Pak Haji Wirya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Marzuki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia itu terkenal ratusan ribu pesantren. Iya. Dari Sabang sampai Merauke, ratusan ribu. Yang saya prihatin dari sekian ratus ribu, ya, tapi kok seolah-olah tidak bisa meredam kelakuan yang buruk ketika seorang di pesantren ini
menduduki sebuah jabatan. Karena apa saya memandangi ke situ? Karena peredaran narkoba tinggi di Indonesia, pelaku koruptor tinggi, bahkan pelaku koruptor atau narkoba itu, ini terutama teman saya Ustaz ya, itu kadang-kadang keluaran pesantren Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang terjadi Ustaz, apakah kan orang-orang pesantren biasanya kan kita tahu kan, kita nggak luput dari perhatian Allah. Allah di mana kita ada, di situ Allah ada. Apakah kita ini sudah rendah dalam hal itu Ustaz, kepada pemantauan bahwa kita terlalu dipantau sama Allah. Mungkin dia tambah seolah-olah Allah itu dia nggak tahu bahwa itu dipantau selalu sama Allah. Yang menyebabkan ini semua apa Ustaz? Makasih Pak. Terima kasih Pak Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Aswin Munanda di Cipete. 3 pendengar dulu kita sapa Pak Kiai. Pak Aswin, silakan Pak Aswin. Assalamualaikum Mas Firyo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam sehat semua nih, semoga kita sehat semua dan ada dengan rahmat juga. Amin, amin, amin. Ini Pak Kiai, saya sih tidak paham dengan 2 komentar yang tadi. Karena 2 putra saya dan 2 putri saya itu semuanya ada di pesantren. Itu satu. Dan alhamdulillahnya itu bukan atas dasar kemauan saya. Karena dia nakal, karena dia bandel, karena dia saya takut-takuti dan lain-lain, enggak. Karena memang kesadaran sendiri ananda saya itu ada masuk pesantren. Alhamdulillah yang nomor 1 sudah lulus dan dia lulus dari pesantren itu diterima di salah satu kedokteran di Jogja, Pak Kiai. Jadi saya rasa tolong deh Bapak dan Ibu para pendengar jangan memberikan stigma negatif terhadap pesantren bahwa pesantren itu khusus buat anak-anak yang susah diatur. Itu mungkin era saya. Mungkin era saya karena dulu orang tua saya waktu saya itu tidak ke masjid sholat asar, dia itu sambil marah, sambil menghardik, yaudah kamu ikut kakak kamu aja nanti ke pesantren. Nah itu kan pesantren itu era 80-90-an ya Pak? Ya, era sekarang tolong Bapak Ibu, jadi ini saya akan berikan tips sedikit buat Bapak Ibu yang menginginkan atau mengharapkan anaknya itu memiliki akhlak yang cukup baik ya, seperti anaknya kita di pesantren. Kalaupun memang orang tua seperti saya ini harus berkorban, seperti sekarang kan puasa, mereka mungkin Bapak Ibu yang lain berkumpul dengan anak-anaknya. Saya dari 4 putra-putri saya tidak satu pun saat ini ada di rumah karena memang mereka harus ada di pesantren dan kepulangannya harus mengikuti aturan pesantren. Tolong Bapak Ibu, kalau yang ingin dan menginginkan anaknya mandiri, selain berwisata, misalkan ke Bali nih, berwisata dari Jakarta ke Bali, ajak putra putri Anda itu mampir sedikit, baca, misalkan ada pesantren lewat Jombang, Gontor gitu, bawa ke Gontor, jadi mereka tuh akan memahami pesantren itu apa. Dan kita pesantren itu kan tempat anak nakal, mereka memahami, oh pesantren itu begini ya. Mulai memperkenalkan begitu ya Pak? Saya mau kan itu sejak anak saya umur 4 tahun Mas Firyo. Saya mampir ke Agim, saya ke Husnul yang ada di Kuningan, pas main ke Kuningan, saya mau ke Jakarta, saya mau ke Tapak Berat, saya mau ke Pacanara. Ini apa? Mereka itu kampus, mereka itu berinteraksi. Mereka yang pada saat umur kelas 5, kelas 6 SD, ranjangnya katanya ada tempat tidurnya tingkat. Jadi hal-hal itu buat mereka itu happy. Dan akhirnya mereka tidak perlu saya suruh, mereka terinspirasi motivasi sendiri ya. Betul. Jadi itu tipsnya yang saya bagikan ke Bapak dan Ibu. Please, tolong jangan memberikan stigma negatif terhadap anak pesantren. Sungguh luar biasa di pesantren itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aswin Munanda di Jakarta Selatan. Langsung ditanggapi Pak Kiai, ada Pak Abbas di Bandung, Pak Marzuki Depok, dan Pak Aswin Jakarta. Pak Abbas dan Bapak Marzuki menyampaikan tantangan yang bisa terjadi ya pada 1-2 santri yang dipaksa masuk pondok pesantren sehingga kemudian dia tidak bisa menikmati pembelajarannya di pondok pesantren dan akhirnya malah muncul perilaku-perilaku yang tidak diharapkan. Di pondok pesantren biasanya selalu ada fase-fase pertama untuk mengenali kecenderungan awal para santri masuk ke dalam pondok pesantren. Diharapkan agar nanti bisa masuk ke dalam pembelajaran yang sangat bagus yang sudah dinikmati oleh putra-putri Bapak Aswin itu tadi. Memang pondok pesantren itu
bukan tempat orang tua ya menjauhkan anak-anaknya, tidak. Ya, pondok pesantren adalah bagian untuk mendewasakan masyarakat Indonesia juga agar lebih agamis, ya. Maka jangan sampai ada stigma negatif kepada lembaga pendidikan manapun di Indonesia, dan kita berusaha membantu semampu kita menyampaikan apa adanya jika ada masalah-masalah yang dirasa belum sesuai dengan harapan. Insya Allah pondok-pondok pesantren akan terbuka kepada masukan-masukan itu. Ya, 1-2 mungkin sedang mengalami masalah, maka demikianlah pentingnya kalangan pondok pesantren untuk selalu bertemu, mengecek antar sesamanya di dalam forum komunikasi pondok pesantren atau Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah atau kumpulan-kumpulan forum komunikasi di antara pengasuh pondok pesantren. Semuanya itu berguna untuk saling asah, asih, dan asuh mewartakan hal-hal yang dipandang perlu untuk perbaikan pondok pesantren. Terima kasih kepada Bapak Abbas, Bapak Marzuki, dan juga kepada Bapak Aswin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya pondok pesantren di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini sudah berketuhanan yang Maha Esa, Pancasilais sejak dahulu kala. Bahkan sebelum Pancasila itu dirumuskan. Maka sampai dengan hari ini kita berterima kasih karena keluaran pondok pesantren itu pada umumnya adalah mencintai tanah airnya. Bisa bersikap ramah kepada sesama, selalu bisa bersikap tengah ketika terjadi aneka ragam perbedaan pendapat, dan kita juga semua melihat juga banyak lulusan pondok pesantren yang menjadi orang-orang yang berhasil. Kita doakan saudara-saudara kita dapat menyelenggarakan pondok pesantren dan dapat memilih pondok pesantren yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Begitu? Terima kasih. Ya. Iya, satu terakhir Pak Kiai, bagaimana menguatkan atau menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada para santrinya Pak Kiai? Oh iya, itu melalui satu pembiasaan di pondok pesantren. Ada tata tertib di sana. Ada kerutinan kegiatan di dalam pondok pesantren yang membuat santri itu sabar. Bersama-sama dalam jumlah banyak. Yang ketiga adalah pensuasanaan pondok pesantren. Suasana pondok pesantren itu dibuat mengarah kepada masjidnya, mengarah kepada kegiatan keagamaannya, menghargai keilmuan, itu pensuasanaan. Dan yang keempat adalah pembangunan komunitas terus-menerus. Dengan membuat regu kerja santri, ada pembinaan tiap-tiap regu kerja, ada pembangunan motivasi, ada pemberian semangat-semangat kepada para santri. Santri juga dimerdekakan untuk mengkreasi sesuatu yang bagus untuk kelompok-kelompok mereka. Komputer, internet sekarang bisa memberi kepada kita banyak pengetahuan. Tetapi ada 4 hal yang tidak bisa diberikan oleh komputer. Apa itu? 1, kreativitas. Yang kedua adalah imajinasi. Yang ketiga adalah kolaborasi. Dan yang keempat itu yang terpenting, spiritualitas. Nah, di situ pondok pesantren di era digital ini mulai menyadari keterbatasan aspek-aspek digital yang melanda deras generasi muda kita. Agar generasi muda kita tidak larut dengan keadaan membanjirnya informasi, tetapi banyak anak muda juga yang bingung. Maka dengan mengawal 4 hal tadi itu, aspek kreativitas, aspek imajinasi, aspek kolaborasi, dan aspek yang terpenting adalah spiritualitas. Mudah-mudahan dengan ini kita akan mendapati generasi baru Indonesia semakin lebih baik lagi. Pendengar El Sinta yang dirahmati Allah, dan juga Mas Suweryo yang sangat sabar mengantarkan sesi ini. Terima kasih. Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Sesi yang luar biasa, sehat selalu ya Pak Kiai. Mudah-mudahan berkah dan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya leave. Pendengar, demikian tadi Kiai Haji Muhammad Dianafi, pengasuh pesantren Al-Muayyad Bindan Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam Pesantren di Radio.